Oke, kita membahas tentang yang namanya pembelajaran tindak lanjut dan pembelajaran HOTS. Ya, rencana tindak lanjut dan pembelajaran HOTS. Oke, kita mulai dengan penjelasan-penjelasan singkat aja. Kalau nanti misalkan disuruh cari, Bu, ya, disuruh cari soal HOTS, maka kata kuncinya adalah kita bandingkan jawaban kelima itu, cari soal yang hot itu yang kita berpikirnya susah, mengerjakannya susah. Kalau kita udah garuk-garuk kepala ngerjakannya, maka itu soal hot. Oke, saya ulangin ya. Nanti kalau misalnya ini cara cepet Bu ya. Kalau misalnya nanti ditanya soal hot, yang ini misalnya ya, ini ntar dulu, ini dulu ya. Ini keterangan-keterangan singkat aja. Kalau ditanya soal hot seperti ini pasti Bu ya. Ini pasti satu soal ya, dipastikan satu soal. Jadi soal 4C hot ini paling banyak 4 soal, paling sedikit 3 soal. Jadi maksimalnya 4 soal lah mengenai pembelajaran hot ini ya. Tindak lanjut ada lagi soalnya tuh sekitar 3 soal. Jadi hari ini kita bahas 7 soal ya tentang pedagoginya. Saya ulangin, kalau nanti diminta yang manakah soal yang berorientasi hot, maka carilah kelima jawaban ini yang membuat Bapak Ibu garuk kepala. Caranya Pak, kita misalkan langsung ya. Kita misalkan langsung ini. Saya hapus nih. Ini pasti Bu ya. Ini pasti masuk satu soal. Pasti masuk satu soal. Cara menjawabnya gimana? Tadi saya bilang adalah dengan Ibu garuk-garuk kepala, maka itu susah. Kalau Ibu garuk-garuk kepala susah, itulah jawabannya. Dibalik Raisa Malik ya. Ya, Raiso Bu. Oke, kita jawab dulu ya. Di papan tulis, guru merangkum materi sebagai berikut. 20 bagi 2, 10 bagi 2, 8. Maka faktornya adalah 20 itu 2 pangkat 2 kali 5. Sedangkan 12 faktornya 2 pangkat 2 kali 3. KPK-nya adalah mencari pangkat tertinggi 2 pangkat 2 yang sama ya. Yang beda pangkat tertinggi. 5 dan 3, 60. EPB-nya mencari pangkat terendah yang sama. Jawabannya 4. Itu ya cara mencari EPB dan KPK. Dia minta di sini soalnya adalah soal yang berorientasi hot pada materi di atas, ya, materinya di atas yang menjelaskan inilah apa namanya tentang faktor prima lah. Ya. Oke, caranya gimana? Cari aja soal yang membuat kita garuk-garuk kepala mengerjakannya. Udah gitu aja caranya. A. Ada berapakah faktor prima penyusun bilangan 24? Oh, gampang. Itu gampang sekali. 24 masih bisa dikerjakan lah ya. Kita bandingkan dengan yang B dulu. Hitunglah KPK dan EPB 30 dan 45. Maka kalau dibandingkan soal A sama soal B, lebih susah soal B. Maka B kita tarik benarkan dulu, yang A salahkan. Caranya seperti itu ya. Kita bandingkan lagi. B dengan C. Manakah dari 30, 45 memiliki faktor prima yang paling banyak? Ini gampang juga. Lebih susah yang B daripada yang C. Oke. Ubahlah bilangan berikut 105 menjadi faktor prima penyusunnya. Sama dengan yang A. A sama D sama. Mudah. Ya. Salah. Lebih sulit yang B daripada yang A, daripada yang C, daripada yang D. Tinggal yang E. Yang E, usia Adit dibagi 6 hasilnya bilangan bulat. Jika dibagi 5 hasilnya bilangan genap. Jika dibagi dengan 3 maka tidak bersisa. Berapakah usia Adit? Aduh, sakit kepalaku. Kalau udah Ibu ini dia sampai jawabannya. garuk-garuk kepala, kayak mana ini ya gitu kan? Kok susah kali soal ini. Itulah dah. Itulah yang namanya hot. Bisa dipahami, Bu? Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Pak. Bisa. Cara cepatnya kalau soal hot diminta, Ibu garuk kepala mengerjakannya, itulah yang payah itu. Aman, Bu? Paham. Mas Amir boleh bertanya? Silakan, Bu, silakan.
untuk soal itu apa walaupun tidak nyambung dengan soalnya dari kayak apa instrumen Ini nyambung, Bu. ABC-nya itu. Ini nyambung. Dicari kan ini juga. Ini kan faktor prima juga nih. Dibagi 3, dibagi 5. Kan jika dibagi dengan 5 hasilnya bilangan genap kan nggak mungkin kan Mas Samir. Iya, iya benar sih Bu. Tapi kan udah kita jawabnya gitu aja Bu. Ya. Kenapa saya bilang nanti? Nanti kalau misalnya itu, ya jawabannya benar tuh yang E. Bagaimana ceritanya? Cari soal yang hot katanya. Berdasarkan materinya faktor bilangan ini. Faktoran bilangan. Emang ya usia Adit jika dibagi dengan 6 hasilnya bilangan bulat. Jika dibagi dengan 5 hasilnya bilangan genap. Bisa lah Bu dibagi 5 hasilnya bilangan genap Bu. 30 bagi 5 berapa Bu? Genap kan Bu? Jadi ini ya tadi saya bilang Bu sekali lagi ya. Kita menjawab soalnya, sudahlah cara gitu aja lah. Kenapa? Nanti pada akhirnya seperti itu semua Bu soalnya. Lihat lagi ya. Cari soal hot. Ya, cari soal hot. Makanya saya carilah soal yang hot itu sampai Ibu garuk kepala. Karena materinya masih aman, Bu. Materinya faktor bilangan, tetap materinya faktor bilangan ini. Ya, tetap materinya faktor bilangan. Sudah? Kita iya. Ya, biar Mas Samir. Biar enak ya. Kalau Ibu mau jawabnya B, ya ini nggak hot sebenarnya. Tidak hot. Kenapa, Bu? Karena menghitung tuh C3, Bu. Enggak, kalau saya sih tak pikir D Mas Samir. Ubahlah bilangan saus 5, ya gampang Bu, saus 5 sama seperti yang nomor A. Ya, 105 diubah menjadi faktor prima ya bagi aja, bagi berapa? 5. Bagi 5 2, 1, bagi 3 7, selesai. Ya kan, Bu? Iya. Faktor primanya 5 3 7. Kan mudah ini, Bu. Sama seperti soal yang A. 24 faktor primanya berapa? Ya bagi aja 2. 24 bagi 2 12, bagi 2 6, bagi 2 3. Ya udah. Ada berapa kan faktor primanya? 4. Manakah 30 dan memiliki faktor prima banyak tinggal bagi aja. Paham, Bu? Iya, paham Mas Samir. Jawabannya adalah yang E. Sudah, Ibu nggak usah mikir macam-macam. Kenapa? Biarlah orang dia yang buat soal, Bu, ya. Biarkan sajalah. Pokoknya belum, Bu, masih mulai, Bu, ya, masih baru mulai. Ya, mencari soal hot. Saya ulangin ya. Mencari soal hot itu adalah dengan cara 10 bagi 2 kok 8, Pak? Ya, mana ada saya bilang 8 tadi, 10 bagi 2. Aduh, salah paham semua nih. 105 tadi berapa tadi soalnya nih? 105. Pohon faktornya kayaknya, Pak. Ya, dibagi 2, bagi 5. 2 1 kan betul. Oke? Oke ya, sudah ya. Jawabannya ini E ya. Yang ini sulit, jadi cari aja soal yang sulit. Dijawab. Udahlah itu jawabannya itu, udah pastilah itu. Karena semuanya ini adalah materi faktor prima. Yang KPK 20 mana KPK 20? 20 bagi 2 24 tadi, Bu, 24 bukan 20. Oke, 24 ya. Tadi 24 salah tulis. Oke ya. Pohon faktor yang 20 sepertinya, Pak. Pohon faktor yang 20 itu 20 bagi 2 10, 10 bagi 2 8. Ini soalnya, Bu, soal dari sana bukan soal dari saya, Bu. Yang buat soalnya, Bu. Ini soal UP 2425 nih. Oke, ganti aja nih ya, 5 ya. Oke, paham ya? Nah, udah ngerti lah itu ya, udah paham lah. 5 itu, Bu, ya, bukan 8. Oke. Jadi cari aja soal yang garuk kepala, sudah. Paham apa Ibu ya? Kasih hitung ya Pak, nggak usah hitung. Ya ngapain dihitung? Nggak usah dihitung, Bu. Cari aja soal yang menganalisis lah. Paham, Pak. Yang Ya intinya Pak, payah. paham. Ya, lanjut ya, yang intinya payah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini pasti masuk ya soal-soal seperti ini. Nah, sama seperti ini. Manakah soal yang hot? Sama aja soalnya. Dicari. Saya langsung ke pertanyaan, Bu ya. Soal berikut yang sesuai dengan mengukur hot adalah sama aja faktor bilangan juga. Intinya KKU-nya KKU. Kisi-kisi aja lah tentang faktor bilangan. Dicari soal mana yang hot. Saya mute dulu ya Pak Ibu ya. Oke, caranya adalah kalau kita sampai garuk kepala mikirnya, susah mikirnya, itu yang hot. Itu cara cepatnya Bapak Ibu ya. Berapa saja faktor dari 27? Kalau misalnya Ibu pusing, bandingkan. Berapa saja faktor 27?
Apakah 3 dan 7 faktor dari 24? Angkanya yang lebih besar itu 84. Dan dicari lagi, apakah 3 dan 7 faktor dari 84? Kalau yang A, berapa saja faktor dari 27? Maka ini jawaban A lebih mudah. Lebih mudah ketimbang yang B. Maka yang B benarkan dulu aja. Jadi caranya membandingkan. Bandingkan dulu A dan B. Sebutkan 5 bilangan faktor dari 42. 42 sama 84 besaran angka 84 mencarinya daripada 42. Ini salah lah. Lebih mudah yang lebih payah yang B daripada yang C. Yang D, apakah 7 faktor dari 42 sama lah dengan mencari Mudah. yang C? Sama lah, mudah. Yang D, jelaskan apakah faktor bilangan ganjil selalu ganjil. Nah itu bagaimana yuk menjelaskan? Sulit. Berarti ibu membuktikan kan? Berarti Iya. menjelaskan apakah faktor prima, apakah faktor bilangan ganjil selalu ganjil. Berarti ibu membuktikan, benar nggak? Benar Ya. kan? Iya, Berarti betul. antara E sama B. Kalau antara E sama B, mana yang membuat anak-anak berpikir keras? Berpikirnya lebih keras, berpikirnya lebih tinggi. Ya E. Itu pening kepalanya. Kayak mana ini, Bu? Pasti kalau ibu kasih seperti ini soalnya, dia bilang Garuk-garuk kepala. garuk-garuk kepala. Kayak mana ini, Bu? Katanya. Nggak tahu kami, Bu. Nggak tahu nih yang Bu. Katanya. Gitulah kan, Bu. Jadinya gitulah. Jadi kalau garuk-garuk kepala, udahlah. Itu jawaban. Berarti hot. Paham apa, Ibu? Paham. Kamu lagi ya. Paham, Pak. Mohon maaf, kita lagi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sama aja, Bu. Soalnya gini-gini ya. Soalnya gini-gini aja nih. Cari yang hot. Manakah soal yang hot yang relevan dengan materi di atas? Sama aja. Materinya adalah faktor bilangan. Nanti dijabarkan lagi mencari KPK dan EPB. Sama saja. A. Kita bandingkan dulu A dan B ya. Ada berapakah faktor prima bilangan 24? Yang B. Budi membagikan bantuan kepada para tetangganya berupa 96 kg beras, 80 bungkus mie, dan 64 kemasan minyak goreng. Setiap orang mendapat bagian sama banyak. Maka tetangga Pak Budi yang mendapat bantuan adalah sebanyak. Nah, A dengan B, kasih anak soal yang A itu lebih mudah ketimbang yang B. Ya, bandingkan lagi yang C. Oh, sakit kepalaku yang B kata anak tuh kan. Nggak paham aku, Bu, yang B ini. Oke lah, C ini kita anggaplah yang sama lah. Yang maksudnya kita anggaplah yang mirip-mirip lah. Kalau yang D mudah. Kalau yang E makin mudah lagi yang gitu. Manakah dari faktor prima yang paling banyak? Mudah. Tinggal yang B sama yang C. Kalau ibu kasih soal ke anak-anak, pilihan ganda misalnya, pasti banyak salah yang B. Sudah jelas. Banyak salah pasti yang B. Jadi yang hot itu adalah yang B. Kenapa? Ibu kasih soal aja anak-anak. Cari KPK dan EPB 345 sama yang B. Itu kata anak-anak lebih sulit yang B. Kenapa lebih sulit yang B? Karena itu menyangkut soalnya literasi dan numerisasi. Kebanyakan kita itu malas literasi, bener nggak? Ya, betul. Bingung ya. Pak, gurunya aja garuk kepala, Pak. Apalagi siswa. Iya, kan itu maksudnya. Kadang-kadang kita garuk kepala. Mana garuk kepala nih? Yang B garuk kepala. Ini mencari apa ini yang B ini? Kan gitu. Kan? Kalau nggak paham konsep, cari apa yang B ini? Pastilah banyak salah yang di B. Saya jelaskan lah. Yang B itu adalah mencari EPB. Ya. Yang B itu mencari EPB. Apa itu EPB? Kata kuncinya adalah benda yang akan dibagikan. Benda yang akan dibagikan. Kata kuncinya ini kalau paham literasinya. Dibagikan. Kalau dia KPK, kata kuncinya. Ini jawabannya B ya. KPK itu adalah ada waktu. Ada waktu. Pertanyaannya nanti, kapan kita bertemu bersama-sama lagi? Kapan nyala bersama-sama? Kapan bersama-sama? Intinya gitulah kalimatnya. Bersama-sama. Jadi kalau mencari KPK, waktu kapan bersama-sama. Kalau mencari, iya benar. Kalau mencari EPB, benda yang akan dibagikan sama banyak. Yang B sama yang C.
Yang B itu literasi, numerisasi, dan mencarinya 3 angka. Dianalis dulu soalnya, dibaca dulu literasinya. Ini mencari apa sih? Kita baca pelan-pelan. Oh, masalahnya ini FPB kalau paham konsepnya. Cari 3 angka. Yang B lebih sulit. Literasi, numerisasi, ya, menganalisis ini yang mana, FPB apa KPK. Cari lagi. Nah, banyak langkahnya ini. Kalau yang C langsung jelas. Hitunglah KPK dan FPB 3045. Maka langsung jelas di pikiran anak KPK dan FPB. Tapi kalau yang B kadang-kadang mereka mencari KPK. Kadang-kadang mereka mencari FPB. Bingung jadinya. Dan 3 angka. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Soalnya garuk kepala atau HOTS. Ya. Slow aja Pak. Emang slow nih Bu soalnya. Ini ya. Cara. Ya. Jadi caranya ini adalah Bu. Ini adalah cari aja soal yang garuk kepala Pak Ibu ya. Maka jawabannya yang B. Bisa dipahami Pak Ibu? Iya, Pak. Ya, bisa ya. Apa? Berapa soal yang keluar Bisa, Pak? Pak. Kalau hot 4 soal Bu, 4 soal ya, 4 soal. Kadang-kadang 3, kadang-kadang 4. Ini pasti masuk yang seperti ini ya. Yang Putus-putus. Matematika ya? apa Bu? Ini matematika. Bukan Bu, ini matematika Bu. Ini adalah judulnya jelas sekali Bu. Judulnya jelas sekali. Pembelajaran dan rencana tindak lanjut. Soalnya yang keluar benar. Soalnya keluar ini. Seperti ini soalnya. Dikasih seperti ini. Maka Ibu cari soal mana yang hot. Soal yang hot itu adalah soal yang bikin jantung atau pikiran kita berdebar-debar. Atau kita garuk kepala mengerjakannya. Ya. Ketika kita garuk kepala mengerjakannya. Maka itu soalnya hot. A, B, C, D, E. Manakah soal yang hot? Ya B. Kenapa pula B, Pak? Bandingkan aja. A sama B. Lebih sulit mana? Lebih sulit B. Maka A salah. B dan C lebih sulit mana? Lebih sulit B. B dan D lebih sulit mana? Lebih sulit B. E dan B lebih sulit mana? Lebih sulit B. Sudah. Yang sulit itu adalah hot. Jawabannya B. Iya, rata-rata panjang, benar. Rata-rata panjang soal yang hot itu. Literasi namanya literasi. Literasi numerisasi. Oke, paham Bapak Ibu ya? Paham ya, gampang. Paham, Oke. Pak. Lanjut. Paham, lanjut. Lanjut ya, semut. Perhatikan baik-baik Bu ya, soalnya ini juga. Metode tabel dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah seperti KPK dan FPB. Pernyataan yang relevan berorientasi hot. Berdasarkan materi, sama lah materinya faktor bilangan. Ya. Kita bandingkan dulu aja. Ada berapakah faktor prima penyusun 48 dengan soal yang B? Kelompokkanlah bilangan berikut berdasarkan banyak faktor prima yang menyusunnya. 6, banyak kali. Yang A ini nyari 1, yang B nyari 10, nyari 8. Berarti yang A mudah, yang B agak-agak lah, agak-agak sulit lah. Manakah dari 30, 45? Ini 2 angka, ini 8. Lebih enak lah yang 2 daripada yang 8. Salah. Hitunglah KPK dan FPB dari 42 dan 56. Lebih mana yang mudah? Ya, lebih mudah yang ini. Yang B ini sekali lagi sama yang D. Ubahlah bilangan 120 menjadi ini gampang ya. Tinggal yang B sama yang D. Saya pilih yang B jawabannya. Kenapa? Karena ini literasi. Kelompokkanlah bilangan berikut berdasarkan banyaknya faktor prima yang menyusunnya. Anak lebih cepat menjawab hitunglah KPK, FPB, dan 42 dan 56 daripada menjawab kelompokkanlah bilangan berikut berdasarkan banyaknya faktor prima dan menyusunnya. Cari 6, cari 24, cari 30, cari 42. Ya. Cari 45, cari 60, 72, 90. Kelompokkanlah bilangan berikut berdasarkan banyaknya faktor prima. Banyaknya faktor prima. Artinya kalau faktor primanya 5, maka itulah yang sama dengan itu. Ini sulit. Yang B ini sulit. Lebih sulit B ketimbang yang D. Silakan Bapak Ibu pahami. Ya, lebih sulit B. Jelas sekali bikin garuk-garuk kepala itu yang Kami B. tanya Pak. Ya silakan Pak, silakan Pak. Kalau soal berkaitan dengan hot ini
dihubungkan dengan KPK FPB gitu ya Pak. Nanti di pretest apa dihubungkan dengan yang lain juga. Ini kan faktor bilangan semua, Pak. Ya nanti saat pretest Pak biasanya Pak soalnya. Ya seperti ini juga, Pak. Seperti ini ya Pak. Iya. Oh iya Pak. Saya Makasih, ulangin, Pak. Pak ya, sekali lagi, Pak ya. Soal pretest itu, saya ulangin, udah bolak-balik saya ulang ini. Saya mood dulu. Soal pretest itu, kan udah pernah saya bilang, nggak akan mau nggak panitia itu buat soal lagi, Bu. Ya, soal pretest itu adalah kumpulan soal UP yang telah diujikan. Kenapa nggak akan lagi saya udah paham? Yang namanya saya udah sering ini kan, tutor seperti ini. Biasanya soal pretest itu diambil dari soal-soal yang sudah diujiankan. Ya seperti ini. Dan kisi-kisinya sama dengan UP, ya sama saja, Bu ya. Contohnya di mana? Ada saya bilang pretest 2022, pretest 2023 CGP angkatan 4, sama, soalnya sama saja, nggak ada bedanya, cuman gini-gini aja. Paham apa Ibu? Paham ya? Sama seperti soal yang ini. Kita jawab aja langsung. Yang manakah soal hot? Nggak usah baca kali materinya. Intinya yang mana soal hot. Sudah. Materinya pasti faktor bilangan, faktor prima. Ya. Cari aja soal hot. Cara mencari soal hot. A, B, C, D, E ini. Bandingkan dulu A dan B. Baru bandingkan B dan C. Yang mana dulu yang lebih sulit? A. Tentukan faktor persekutuan 60 dan 80. B. Tentukan faktor persekutuan 60 dan 80 yang lebih dari 5. Kalau saya lebih susah yang B daripada yang A. Kenapa yang B lebih susah? Karena sama dia, tapi yang lebih dari 5. Anak mikir lagi 2 kali. Yang A itu lebih mudah daripada yang B. Kalau yang B, anak mikir 2 kali. Kebiasaan anak pasti ada salah di sini. Yang B ya. Apakah 5 faktor dari persekutuan 60 dan 80 lebih mudah yang C ketimbang yang B? Ya. Apakah 5? Jawabannya pasti iya atau tidak. Tinggal dicari faktornya kan gitu. 60. Kalau nggak percaya Bapak Ibu ya. Kalau nggak percaya maka Ibu tes aja. Ibu tes. Caranya gimana Pak? Buat aja pohon faktor cara lama. Cara lama pohon faktor kan. Bagi 2. Ya, bagi 2 saya mut dulu Bapak Ibu ya. Bagi 2 ini 30. Oke. Bagi 2 30. Bagi 2 15. Bagi 3 5. Ya betul, 5 adalah faktor dari 80 dan 60. Bagi 5 bisa enggak nih? Bisa 16. Benar. Sudah? Maka yang C itu mudah daripada yang B ya. Dibuat aja Bu. Kalau nggak percaya Bu buat aja biar lebih paham. Nah, nampak langsung ya. Oh, nampak langsung 5 merupakan faktor dari 80 dan 60. Maka yang B lebih sulit ketimbang yang C. Kenapa saya bilang? Adakah faktor ya yang lebih dari 5? Tentukan faktor persekutuan dari 60 dan yang lebih dari 5. Oh, faktor persekutuan toh. 2, 3, 4. Ya betul, sama aja. 12 bagi 2. Oh, faktor persekutuan. Bukan faktor prima. Oke. Ya udah kita coba aja Bu. Ya, coba ya. Contoh soalnya gini ya. Coba Bu, pelan-pelan ya nak. 12 bisa dibagi 2. Bisa dibagi 3. Bisa dibagi 4. Bisa dibagi 6. Bisa bagi 12. Seperti itu ya contohnya ya. Kita bagikan aja nih. 60. Bisa dibagi berapa Bu? 2. Mencontoh Bu ya, biar Ibu paham. Bagi 3, bagi 4, bagi 5, bagi 6, bagi 12. Ya Bu, betul ya? Bagi 10. Iya, betul. Bagi 12, bagi 15, bagi 20. 18 dulu 18. 18 bisa? Nggak bisa 18. 6 nggak bisa, 18 nggak bisa. 20 bagi 30 Bu ya. Bagi 60. Benar Bu? Benar. Ya. 80 juga seperti itulah carinya. Oke. Maka yang apalagi Bu? Ya.
Maka yang B ini lebih sulit daripada yang C. Oke, karena 5 masih ketemu 5-nya. Salah, salah. Nah, berapakah faktor persekutuan 60 dan 80 yang terdiri dari 2 digit angka? Silakan Bu ya, bertanya dulu ya. Silakan dulu bertanya ya kalau mau bertanya. Mana lebih sulit? Ya. Yang mana lebih sulit antara B dan D? Lebih sulit lah yang D, 2 digit angka. Ya, anak berpikir lagi, 2 digit angka yang seperti apa? Kalau 5 itu jelas. Jelas ya Bapak Ibu. Kalau 5 itu jelas. 2 digit angka, anak berpikir lagi. Nah, maka yang B itu salah juga. Tinggal yang E. Bagaimana menentukan cara faktor persekutuan 60-80? Ya sama. A sama E sama. A sama E sama. Bagaimana cara menentukan faktor persekutuan 60-80? Caranya adalah 60 dapat dibagi berapa? 2 dapat dibagi 3. Ya sama aja caranya. Tentukan faktor persekutuan 60-80 sama. Ya. Yang bisa dibagi habis. Ya. Maka di sini saya pilihlah itu yang D. Lebih sulitlah D ketimbang yang E maupun yang A maupun yang B maupun yang C. Kenapa? Yang E ini sama dengan yang A. Sama dengan yang A, yang E itu. Yang E sama dengan yang A. Tapi kalau yang D mencari 2 digit angka itu lebih sulit lagi. Anak-anak bingung. Untuk anak-anak nih ya, untuk soal anak yang anak ya. Kalau yang EQ-nya di atas rata ya aman aja kalau guru. Tapi kalau anak 2 digit angka, dia pasti garuk kepala daripada yang E sama A sama E sama. Oke. Jawabannya itu yang D. Lanjut kita Bapak Ibu ya. Udah paham Bapak Ibu ya? Oke. Udah ya, ada paham ya? Kalau dicari soal hot, cari aja soal yang buat garuk kepala atau lebih susah kalau anak menjawab. Oke, udah ya. Kita baru tadi tuh ya, soal hot satu soal. Tinggal yang ini 4C hot. 4C hot juga adalah satu soal. Ya. 4C hot ini bisa 2 soal, ya kadang-kadang 2 ya. Kadang-kadang ini bisa juga ya tergantung lah ya. 2 paling banyak. 3-4 soal lah ini. Oke, kita cari dulu ya Bu ya cara mencari 4C hot. Perhatikan dulu nih Bu ya, perhatikan dulu 4C hot. Ya. 4C hot kegiatannya adalah 4C dulu ya, kita bahas 4C dulu, 4C. Perhatikan 4C Bu. Kreatif, berpikir secara kreatif, bekerja secara kreatif dengan yang lainnya, mengimplementasikan inovasi, ada inovasinya. Ya. Critical thinking dan problem solving, penalaran efektif, menggunakan sistem berpikir, membuat penilaian dan keputusan, memecahkan masalah. Oke. Ini semua aspeknya siswa Bu ya, siswa ya. Kalau 4C ini semuanya rata-rata kegiatan siswa. Communication dan collaboration. Berkomunikasi secara jelas, berkolaborasi dengan orang lain. Oke, komunikasi dan collaboration biasanya digabungkan. Oke, biasanya. Kita bahas kemari. Contoh ya, contoh nih Bapak Ibu ya, contoh. Kreatif. Peserta didik menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko secara berkelompok. Ini namanya kreatif, membuat lagu. Ya. Dengan memperhatikan tanda tempo tinggi dan rendah nada menggunakan berbagai alat musik ya. Jadi ini kreatif ya. Kreatifnya apa? Dengan memperhatikan tanda tempo dan tinggi dan nada menggunakan berbagai alat musik dan teknik. Kreatif mereka. Perhatikan Bu, contohnya perhatikan Bu ya, contohnya perhatikan. Kalau dia critical thinking, dalam kelompok mereka bekerja sama untuk berdiskusi mengisi lembar kerja. Lembar kerja itu soal atau latihan dari guru ya dikasih. Anak yang bekerja, ingat anak yang bekerja. Untuk menganalisis, membandingkan, menghubungkan gaya dan kecepatan gerak pada siswa di lingkungan sekitar. Jadi anak berdiskusi mengisi lembar kerja. Anaknya yang berdiskusi. Untuk mengisi lembar kerja, memecahkan masalah. Intinya di soal itu memecahkan masalah. Ya. Komunikasi. Contohnya adalah peserta didik diminta untuk menjelaskan materi hari ini.
Jadi ketika guru meminta anak untuk menjelaskan materi, itu namanya komunikasi, ya, melatih communication-nya. Collaboration itu adalah bersama-sama dengan kelompoknya menyajikan hasil diskusi mereka. Kalau critical thinking itu bersama-sama mencari pemecahan masalah. Kalau yang kolaborasi itu bersama-sama menyajikan masalah yang telah diselesaikan. Beda ya. Critical thinking bersama-sama diskusi untuk memecahkan masalah. Kalau komunikasi, peserta didik diminta oleh guru untuk menjelaskan materi. Kalau collaboration, bersama-sama dengan kelompok menyajikan masalah yang telah dipecahkan. Beda dengan critical thinking. Critical thinking masih berpikir masalah ini kayak mana kita selesaikan. Tapi kalau kolaborasi, masalah telah selesai disajikan ke depan kelas. Beda Bu ya. Kita masuk ke contoh soalnya yang tadi ya. Contoh soal yang tadi. Ingat, kreativitas, critical, communication, collaboration. Artinya mereka berkelompok dengan memecahkan masalah. Soal yang tadi kita pahami. Ya, pahamin soalnya ini. Seorang guru kelas 1 akan mengajarkan materi makna kata yang berhubungan dengan tata cara memelihara kesehatan dengan tepat. Salah satu kegiatan pembelajaran yang mencerminkan penerapan 4C HOT adalah 4C HOT. Cara cepatnya Bu, saya kasih tahu ya. Kalau diminta 4C HOT, ingat aja siswanya yang bekerja ya. Yang pertama adalah siswanya yang bekerja. Atau siswanya berkelompok. Ya, berkelompok. Cari dulu berkelompok. Biasanya nih siswa yang bekerja. Ya, siswa yang bekerja. Yang kedua adalah HOTS, KKO-nya HOTS. Ingat, kata kerja operasionalnya biasanya HOTS. HOT itu adalah C4, C5, C6. Oke. Maka kita kerjakan ini. Bagaimana kita cari cara cepatnya? Cari dulu yang berkelompok. 4C HOT, cari dulu yang berkelompok. Yang A bagus. Ini salah. Ini salah. Menyimak salah. Siswa yang bekerja ya, membuat peta. Benar. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Siswa secara berkelompok membuat peta makna kata topik yang ditentukan. Yang mana saya bilang tadi, berkelompok siswa yang bekerja, bersama-sama kelompoknya dia yang bekerja. KKO-nya HOTS, ya KKO-nya HOTS. Jawaban A itu bagus juga, jawaban E lebih bagus. Maka yang E jawabannya, siswa secara berkelompok memecahkan masalah dengan cara membuat peta makna dengan topik yang ditentukan. Jadi jawabannya E. Ya, jawabannya E. Ya, ini nggak tahu, Bu. Ya, tadi udah saya bilang tadi ya. Soal seperti ini, Bu. Ibu nggak usah baca kali soalnya. Siswa kelas 1, Pak, bisa mempresentasikan, Pak. Ya mana saya tahu orang yang buat soal mereka kok, Bu. Saya nggak tahu-tahu. Mau siswa kelas 1, mau siswa kelas 3, mau siswa kelas 4. Intinya saya hanya menjawab soal dengan baik dan benar, sudah. Kalau saya nggak mau mikir, Bu. Ya. Saya ngapain orang suruh jawab soal kok. Ya. Intinya 4C HOT adalah berkelompok, siswa yang bekerja, KKO-nya HOT. Maka jawabannya yang E. Ya. Kita hanya menjawab soal, Bu. Kalau mikirnya kepanjangan nanti. Oke. Karena nggak diminta itu di situ. Oke. Mempresentasikan C berapa, Pak? Itu Keterampilan. keterampilan ya, keterampilan itu. Jadi saya mau lagi, tetap tenang, Bu. Intinya sesuaikannya dengan soal, Bu, dan konsepnya. Jangan mikir ini, nggak usah mikir-mikir gitu ya, nggak ada terangkan itu. 4C HOT berkelompok, siswa yang bekerja, KKO-nya HOT. Iya. Kalau soalnya jawabnya gitu aja. Tapi kalau mikiran ke satu, Pak, nggak usah lah dipikirin kali. Ngapain pikiran kali itu? Sama seperti soal yang ini, Bu. Ya, soal ini juga sama aja soalnya. Langkah pembelajaran 4C HOT. Ingat cara cepatnya, Bu.
Yang pertama cari yang berkelompok. Cara cepet tuh Bu ya. Biar Ibu mudah mengerjakan soal. Yang kedua, KKO-nya hot. Saya ulangin ya sekali lagi. Cara cepat 4C hot ini adalah cari yang berkelompok, KKO-nya hot. Ya. Kok gitu Pak? Iya, ini kan menjawab soal. Kita kan menjawab soal cuman. Kita nggak ada yang lain, cuman menjawab soal. KKO-nya hot, berkelompok dulu, KKO-nya hot. Kita cari dulu nomor 1. Cari yang berkelompok dulu. Biar enak, karena 4C hot itu pasti ada collaboration. Collaboration itu berkelompok. Cari dulu yang berkelompok. Nomor berapa, Bu? Nomor 2 ya. 2. Ya. Nomor 2 pasti benar. Maka jawaban yang ada 2-nya benar. A benar, B salah, C benar, D benar, E salah. Yang ada 2-nya benar. Maka jawaban tinggal A, C, D. Jawaban tinggal A, C, D. Saya ulangin ya, saya mute dulu. Jawaban tinggal itu A, C, D. Karena nomor 2 benar. Yang kedua, KKO-nya hot. Cari KKO hot. Membuat KKO C6. Maka yang hot itu adalah nomor 6. Maka jawaban yang ada 2 dan 6 pasti benar. Maka yang salah adalah yang C. Yang C salah ya. Kenapa C salah, Pak? Karena nggak ada 6-nya. Gitu aja menjawab soal. Sekali lagi kita hanya menjawab soal pilihan ganda. Bukan menjelaskan. Nggak usah. Soalnya pilihan ganda 120 soal. Kita bandingkan aja jawabannya. Kan konsepnya sudah dapat tuh. 4C hot berkelompok dan KKO-nya hot. Sudah. Tinggal kita bandingkan 1 dan 5. Yang 2 tadi kita bacakan dulu. Siswa membaca teks secara individu dan secara berkelompok. Siswa menandai kosakata yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan dalam teks. Bagus ini ya, nomor 2 pas berkelompok. Nomor 1 kita mainkan. Siswa menandai kosakata sama-sama menandai kosakata dan mencari maknanya dalam kamus. Nah, kalau 1 ini pilihan berarti. 1 dan 2 ini pilihan. Mana yang diambil? Ya kalau saya ambil yang 2 karena sama menandai kosakata. Saya ambil yang 2. 1 salah. Kenapa 1 salah? Sama menandai kosakata. Bagus mana? Bagus berkelompok lah. Karena 4C hot. Di 4C itu ada namanya collaboration. Collaboration itu adalah berdiskusi dengan kelompoknya. Maka dari 1 sama 2, saya ngambil 2. Karena sama ya. 1 sama 2 saya ngambil 2. Maka nomor 1 salah. Jawabannya itu yang D. Silakan Bapak Ibu pahamin dan boleh bertanya. Bertanya Pak, coba. Ya, silakan Bu. Nomor 5 itu sisa memahami. Nah, memahami itu Pahami. hot gitu Masaknya ya, Pak? zebra. Enggak, memahami itu enggak out, Bu. Tapi yang nomor 1 kan dimintakan adalah Bu, langkah Ya. pembelajarannya, langkah pembelajaran. Oh, iya. Langkah pembelajaran itu adalah dari yang lama-lama, dari yang C rendah tiba langsung Oh iya. menjadi ke hot. Iya, benar-benar. Gitu. Ada Oh, iya. langkahnya. Iya, Pak. Siap. Langkah Ya, pembelajarannya. tadi bingung nomor 5 kan memahami dikiranya C. Langkah pembelajarannya adalah tadi itu kan gitu. Ya. Iya, benar. Intinya Iya, Pak. kan nomor yang 3, 4 kan udah pasti salah kan, Bu? Iya. Ya kan? Dari menandai kan C berapa? 1. C1. C1. AB C1 ke C2. AB ke C2 ke C6. Kan langkahnya pas gitu loh. Oh, iya benar-benar. Iya, Pak, baru ingat. Nah, Terima kalau kasih, Pak. Kalau 1 ke 2, 1 sama 2 mirip nggak, Bu? Mirip. Sama-sama menandain. Ibu pilih mana? Apakah siswa sendiri-sendiri atau yang berkelompok? Kalau 4C hot. Berkelompok ya, Pak ya? Berkelompok. Iya, Karena nomor 2 iya. pasti benar. Makanya saya bilang kita mainkan ke jawaban biar nggak bingung, kan? Iya. Kenapa harus mainkan ke Cari yang jawaban? ada 2-nya. Kenapa saya bilang mainkan ke jawaban? Biar kita tuh nggak jawab lagi yang salah gitu loh. Ya. Kita mengkerucutkan mana yang benar. Tadi kan 2 yang benar. Maka nomor A benar, C benar, D benar. Ah, ini
Enaknya apa kalau menyalahkan gini? Langsung mengerucut. Mana yang kakak Ohot? Nomor 6. Kan cara cepatnya. Tadi kan saya ajari cara cepat kan, Bu? Nomor 6. Oh, nomor 6 benar. Yang C salah. Kenapa yang C salah? Gak ada 6-nya. Kan gitu aja. Paham? Paham, Pak. Terima Tinggal kasih. A sama D. A sama Hmm. D. Bandingkan lagi. Tadi nomor 2 baca. Membaca teks individu secara kelompok menandai kosakata. Yang nomor 1 juga menandai kosakata. Ya sama-sama menandai kosakata, ngapain pilih yang nomor 1? Pilih yang nomor 2. Paham, Bu? Iya, Pak. Karena 4 C hot itu ada collaboration. Maka yang 1 saya salahkan. Jawabannya. Ya, ya. Paham, Ya. Bu? Iya, Pak. Siap. Iya. Kalau diambil 1 sama 2, KKO-nya sama, ngapain kan gitu. Iya, betul. Oke. Aman ya? Aman, Pak. Terima kasih. Ya, oke, Bu. Adakah 5 C hot, Pak? Ya nggak ada, Bu Yanti. Orang soalnya 4 C hot kok. 4 C hot, Bu. Ah, Ibu nambahin aja. Dan dibilang, pikirannya kemana-mana. Udah saya bilang. Aja pusing. Iya. Kalau Ibu pikiran kemana-mana, maka kacau. Ya. Orang diminta 4 C hot kok diminta 5 C hot. Aduh. Ya. Jangan, Bu. Jangan tambah-tambahin, Bu. Nanti pusing. Ya, saya bilang. Ibu tuh Tambah mumet, Pak. pikiran Mumet sekali. Iya, pikirannya adalah, saya mut dulu. Pikirannya adalah pakai cara yang saya ajarkan. 4 C hot. Maka Ibu jangan mikirnya, ada saya bilang, tolong kali saya. Tak tolong saya. Ibu jangan mikir soal ini yang Ibu maunya yang ribet. Udahlah kasih soal yang ribet. Ibu mau yang ribet lagi. Itulah manusia kan. Minta soal yang ribet. Udah saya bilang soalnya gini-gini aja. Fokuslah dengan apa yang saya ajarkan. Maksudnya gini, cara cepatnya. Kenapa bilang saya seperti itu? Karena ya tadi itu pengalaman, Bu ya. Sudah saya buka 2020, gini-gini aja, Bu, soalnya. Nggak ada berubah-berubah, cuman ganti-ganti kata-kata aja, edit-edit aja. Karena itu dimulai itu tahun 2021. Apanya tuh? Kisi-kisinya sama sampai sekarang. Kisi-kisinya 2021 pertengahan akhir-akhir. Sampai sekarang sama aja. Oke. Kalau Ibu cek di web Kemendikbud juga sama aja kisi-kisinya. Jadi soalnya kata kunci menjawab soal pedagogi, menjawab soal apapun itu, fokusnya adalah jangan pikiran macam-macam. Kenapa saya bilang? Nanti payah Ibu berpikirnya. Udah saya bilang lah, payah jadinya. Simple aja. Yang diminta langsung ke soal aja. Jangan baca atas. Rumusan langkah pembelajaran inti yang menerapkan 4 C hot. Ingat, pembelajaran inti 4 C hot. Saya pun harusnya belajar dulu kegiatan inti, tapi udahlah ya, 4 C hot. Sudah, karena kita udah paham lah RPP kan. Yang sesuai dengan indikatornya adalah rumusan pembelajaran inti, berarti di kegiatan inti ya, berarti di kegiatan inti. Ingat, di 4 C hot yang bekerja itu siswa apa guru? Siswa. Wah, fokus pada Siswa, siswa Pak. ya, siswa yang aktif ya. Cara yang pertama adalah cari dulu apa, Bu? Berkelompok. Berkelompok. Rumus cepatnya 4 C hot, cari dulu yang berkelompok. Itu yang saya bilang dari tadi. Ya. Rumus cepatnya adalah cari yang berkelompok. 1 yang berkelompok. Baru yang kedua adalah KKO-nya. KKO hot itu adalah C4. C4, C5, C6. Iya, C4, C5, C6. Udah mikirnya simple aja. Jangan lagi Bu pikir, Pak, soal yang 6 C hot nggak ada, 5 C hot nggak ada, yang ada 4 C hot. Nanti Ibu lah sebagai ininya mungkin ya, membuatnya. Oke. Udah cari aja dulu. Manakah yang berkelompok? Saya dulu, Bu ya, saya dulu. Yang A, siswa memahami lingkungan sehat dari penjelasan guru. Ini udah salah nih, dari penjelasan guru nggak cocok. Siswa menyebutkan C1, makin nggak cocok ini. Berkelompoknya nggak ada, dari penjelasan guru pula, gurunya yang aktif. Menyebutkan kosakata. Waduh, nggak cocok ini nggak cocok. Ya. Jawaban A nggak cocok, salahkan. B, siswa mengamati gambar lingkungan sehat dan tidak sehat. Siswa cara berkelompok diminta menganalisis. Menganalisis. Cocok lah. Berkelompok, cocok lah. Siswa yang aktif, cocok lah. Kita anggap B benar. C,
Guru menjelaskan perbedaan lingkungan sehat dan tidak sehat. Tidak cocok karena itu guru yang bekerja. Iya, berkelompok menganalisis. Oke lah Pak, berkelompok Pak, ada Pak. Menganalisis ada Pak. Oke, anggap dulu, benarkan dulu. Ya. D, siswa mengamati lingkungan sehat, menandai kosakata berkaitan dengan lingkungan. Menandai C1 bro, bukan C4, salah. Jawabannya B sama C. Yang E, guru mengadakan apersepsi, mengamati secara sama, menganalisis. Pak, ini berkelompok, Pak. Oke, ada berkelompoknya. Pak, menganalisis, Pak, ada. Masa kegiatan apersepsi? Apersepsi awal apa inti? Awal. Awal. Yang diminta soal inti apa awal? Inti. Ini Pak. Apakah yang E bisa masuk? Salah. Kenapa nggak masuk? Mana cocok? Mana cocok? Persepsi, bro. Persepsi bukan kegiatan Persepsi itu inti. nggak cocok. Paham, Bu? Paham. Nah, tadi saya bilang apa? Kalau 4 cehot, semua itu siswa yang bermain. Jawabannya apa? Yang B. Yang B. Yang B. Pak. Kalau di modul saya buat C, itu biar menganalisis, maksud saya. Biar paham. Karena ikut Zoom. Ya, biar ikut Zoom. Untuk apa? Untuk tahu jawabannya yang mana yang dibandingkan itu. Biar paham. Jawabannya B, Bu ya. Nasihatkan. B, Bu ya. Oke, Jawabannya. Gantikanlah di modul. Aman, Bu ya. Aman. Pak. Lanjut. Kalau ikut Zoom, dapat Lanjut. ilmunya. Kalau nggak ikut ini yang dari itu. Oke, nggak apa-apa lah yang dari YouTube nanti. Oke. Ini Bu, soal paling susah saya jawab ini. Ya. Saya ada 2 sampai 5 soal Panjang. yang saya susah pedagogi menjawabnya ya. Menurut saya ya. Menurut saya itu paling susah. Ada 5 pedagogi itu yang menurut saya menjawabnya itu perlu dengan konsep yang jelas. Ya. Susah apalagi kami. Iya, 5 soal cuma 5 soal Bu ya. Cuma 5 soal yang menurut saya Bu, bukan ibunya ya. Oke, bukan ibunya, menurut saya aja itu ya. Kalau ibu ada IQ yang lebih tinggi daripada ya saya kadang-kadang bisa juga ya. Caranya adalah pertama kali yang ini dulu ya, ini dulu ya. Nggak apa yang dulu nggak apa juga lah. Oke. Pertama kali pahamin dulu ini kreatif, critical thinking, communication, collaboration. Sudah, pahamin dulu nih kata-katanya. Kreatif berarti ada yang namanya disajikan itu ada yang namanya kegiatan baru lah. Yang kreatif, mengubah-ubah lah intinya. Kreatif. Kalau critical thinking, dalam kelompok, peserta didik mengisi lembar kerja. Berarti siswanya aktif untuk mengerjakan latihan soal, misalnya gitu ya. Atau mengerjakan LKPD, atau mengerjakan lembar soal. Ya. Intinya ada yang dikerjakannya. Mereka berdiskusi untuk mengerjakannya. Itu namanya critical thinking. Ya. Biasanya dalam kelompok. Kenapa? Karena 4 cehot semuanya dalam kelompok. Karena ada collaboration. Kalau komunikasi siswa itu menjelaskan atau diminta guru untuk menjelaskan, diminta guru untuk memberikan pendapat, diminta guru untuk menjelaskan apa yang diketahuinya. Itu namanya komunikasi. Kalau kolaborasi, bersama-sama dengan kelompoknya, menyajikan hasil identifikasi. Atau menyajikan hasil dari yang dia pecahkan masalahnya. Kalau disajikan masalahnya di depan kelas, itu namanya kolaborasi. Persentase menyajikan, itu namanya kolaborasi. Kalau diminta guru untuk menceritakan, mengungkapkan, itu namanya komunikasi. Kalau diminta guru untuk menjelaskan ya. Kalau siswanya semuanya itu mengerjakan tugas atau bersama-sama siswanya mengerjakan tugas yang lembar kerja RKPD, itu namanya critical thinking. Creativity adalah membuat hal-hal yang baru. Oke. Ibu Sumi baru saja belajar tentang karakter pembelajaran critical thinking. Udah selesai. Critical thinking menghubungkan pembelajaran linier, maka pembelajarannya pada saat ibu mengajar,
pada saat Bu Sumi akan mengimplementasikan karakter critical thinking antara lain dengan, ya ini jawabannya Bu ya. Cari dulu yang salah. Memberi tugas. Oh benar, memberi tugas itu adalah ini. Kerja ya, siswanya kerja. Membuat soal, latihan yang mendorong anak. Soal latihan, membuat soal. Membuat soal berarti gurunya yang membuat soal. Oke. Ini anaknya yang bekerja. A bagus. Ya, A bagus. Oke, B masih tanya-tanya ya. B tanya-tanya. C, meminta peserta didik untuk berpendapat. Itu namanya komunikasi. Komunikasi. Maka ini salah ya yang C ya. Meminta peserta didik untuk mengungkapkan. Ini salah juga. Komunikasi. Perhatikan Bu ya, cara saya menganalisis jawaban Bu ya. Perhatikan cara saya menganalisis jawaban. Kenapa C sama D salah ini? Udah pasti juga salah. Walaupun kita nggak tahu ini komunikasi, tapi C sama D itu sama-sama, ya, itu sama-sama meminta pendapat. Benar nggak Bu? Ya, benar ya. C sama Benar, D itu betul. mirip, meminta pendapat. Itu bukan critical thinking, dan ini juga mempresentasikan Bu ya. Ya. Berarti di sini adalah komunikasi dan kolaborasi ya. Kolaborasi. Saya ulangin ya. Ini ada persentase, berarti kolaborasi lah dia. Oke, komunikasi kolaborasi sama aja, digabung itu. Ya, komunikasi dan kolaborasi ini ya. Namanya communication dan collaboration. Ini adalah komunikasi atau kolaborasi aja lah kita bilang. Kenapa Pak? Ini persentase. Kalau persentase menyajikan, benar Bu? Ya. Itu namanya kolaborasi. Oke, sudah ya. Maka C sama D salah. Mengkritik ya, mengkritik, critical thinking. Salah ya, bukan itu. Karena sini menyajikan hasil, itu berarti masalahnya sudah dipecahkan. Kalau masalahnya sudah dipecahkan, mereka tidak lagi berpikir kritis. Kenapa? Karena sudah dipecahkan masalahnya. Yang D salah. Kenapa yang D salah? Persentase. Persentase itu menyajikan. Maka itu collaboration. Meminta pendapat itu communication. Maka D sama C salah. Jangan dijawab. E. Menugaskan kelompok untuk membuat sebuah poster. Poster ini merupakan gabungan dari beberapa ide siswa dalam kelompok. Wah, ini bagus juga. Bagus ya. Oke, bagus ya. Yang E bagus ya. Yang E bagus. Yang B ragu-ragu. Yang A juga bagus. Perhatikan Bu. Membuat soal latihan. Membuat soal latihan yang mendorong anak untuk mencari masalah. Ini membuat soal latihan, gurunya masih membuat soal. Ya. Membuat soal latihan untuk memecahan masalah yang mendorong anak untuk mencari. Sedangkan di critical thinking adalah siswa yang mengerjakan latihan. Ya Bu ya. Membuat soal latihan ini belum mengerjakan siswanya. Ya. Ini belum mengerjakan soal siswanya. Membuat soal latihan yang mendorong anak. Ya. Kurang tepat kalau yang B. Ya. Yang B itu kurang tepat. Ya. Kurang. Lembar kerja siswa ya boleh juga. Ya. Tapi peserta didik yang mengisi. Ya, soalnya udah jadi. Kalau masih membuat soal, ini soalnya belum jadi kan gitu. Membuat soal yang mendorong, ini kurang nih. Ragu-ragu saya. Yang A memberi tugas merancang. Oke, merancang itu C6. Denah rumah dari sebuah kertas yang kosong. Oke. Yang A itu juga sama seperti yang E. Yang A sama seperti yang E. Oke, Bu. Yang A sama seperti yang E. Mirip lah. Sama-sama hot. Tapi kalau saya menjawabnya ini, karena 4C hot, critical thinking, ya mereka semua ini dalam kelompok. Maka jawaban yang tepat adalah yang E. E juga ini berpikir kritis. Kritisnya di mana? Membuat sebuah poster. Poster ini merupakan gabungan dari berbagai ide siswa dalam kelompok. Nah, itu berpikirnya kritis. Idemu apa? Kita gabungkan. Nah, lebih sulit lagi tuh. Karena berkelompok pula kan gitu. Lebih sulit. Ya. Menggabungkan ide itu lebih sulit. Ya, daripada yang A memberi tugas
ini kan sendiri-sendiri nih. Jadi jawaban saya lebih tepat yang E. Silakan Bu ya bertanya Bu ya. Saya lebih tepatnya yang E. Kenapa yang B salah? Nanti yang B salah nanti. Kita pasti yang B salah nanti. Kenapa yang B salah nanti di soal selanjutnya ya. Di soal selanjutnya seperti ini. Ya yang E Bu ya. Silakan Bu. Yang mau tanya? Pak. Oke, lanjut ya. Oke, kita ya kan saya bilang Bu, ya. Tapi kan E berkelompok Pak katanya. Oke. Menuliskan kelompok untuk membuat sebuah ini Bu, critical thinking ya, critical thinking. Ya Bu ya. Critical thinking dalam kelompok Pusdaidik mengisi kerja untuk menganalisis dan menghubungkan gaya kecepatan gerak. Ingatnya gini Bu, ya ingat ya, saya ulangin Bu ya biar paham. Ya. Yang belum paham, ya ini salah satu soal yang menurut saya susah emang. Menjelaskannya susah nih. Susah lah jelaskan ini. Ya. Kenapa? Karena tadi collaboration, tadi kan saya bilang Bu, kreatif bukan Pak? Ya bukanlah kreatif, yang diminta critical thinking kok, critical thinking. Makanya Bu, pahami dulu Bu, udah ya. Jangan dulu jawab di pesan Bu ya. Jangan dulu jawab di pesan, biar paham ya, biar paham. Oke nih Bu, ini. Critical thinking itu adalah, perhatikan Bu, penalaran efektif, menggunakan sistem berpikir, memecahkan masalah. Ya, memecahkan masalah. Oke. Intinya memecahkan masalah ya. Mau berkelompok, mau individu, intinya memecahkan masalah. Kalau collaboration, tahu nih Bu, 4C hot itu sebenarnya ini Bu. Ya, makanya saya bilang. Perhatikan ini, tadi kan dari awal udah saya bikin tadi. Collaboration itu adalah gabungan dari ini. Sebenarnya ini metodenya. Communication dan collaboration. Kalau communication dan collaboration biasanya itu berkomunikasi, berkolaborasi dengan jelas. Artinya mereka menyampaikan hasil. Hasil yang dipecahkan. Ketika menyampaikan hasil yang dipecahkan, itu namanya communication dan collaboration. Ya Bu ya, udah ya. Kalau berpikir kreatif itu dalam kelompoknya menemukan hal-hal baru, inovasi hal baru. Nah, kalau berpikir kritis, kreatif itu bisa sendiri, bisa berkelompok Bu ya. Kalau berpikir kritis sama juga, bisa sendiri, bisa berkelompok, sudah. Tapi saya sarankan di sini Bu, biar Ibu paham. 4C hot udah pastilah mereka berkelompok. Ya. Kenapa? Karena ada collaboration di situ. Maka pastilah mereka berkelompok. Ya. Bisa berkelompoknya itu membuat hal-hal baru. Bisa, itu namanya kreatif. Bisa berkelompok itu memecahkan masalah. Bisa berkelompok itu menyajikan hasil dari yang dipecahkan, presentasi. Itu namanya communication dan collaboration. Makanya tolong diperhatikan penjelasan saya biar enak. Saya ulangin sekali lagi ya. Ini menjelaskannya emang sulit kalau nggak konsentrasi ya. Perhatikan lagi. Kreativitas itu membuat inovasi baru, hal-hal baru. Secara kelompok, saya kasih tahu Bu ya. Intinya 4C itu berkelompok. Tadi kan dari atas tadi sudah saya kasih tahu. 4C hot itu berkelompok. Sudah. Mau bagiannya, aspeknya itu ada kreatif, critical thinking, communication, collaboration. Itu aspeknya, bagian-bagiannya. Tapi pada dasarnya mereka ini berkelompok. Mau berkelompok untuk membuat lagu itu kreatif. Mau berkelompok mencahkan masalah itu namanya critical thinking. Mau berkelompok menyajikan hasil itu namanya communication dan collaboration. Ya, Ibu jangan pening ada kelompoknya Pak, collaboration. Mereka ngapain? Kalau buat lagu, kalau buat hal baru, kreatif namanya. Kalau buat lagu, kreatif namanya. Kalau memecahkan masalah mereka berkelompok, itu namanya berpikir critical thinking. Ya, pahamin Bu bahasanya. Kalau communication menyajikan hasil, itu namanya komunikasi. Ini Bu, saya bilang tadi. Ibu tolong baca, saya bilang tolong baca. Bacalah pelan-pelan. Baca nih. Coba baca sendiri Bu. Berkelompok ada nggak situ Bu?
Ada nggak berkelompoknya, Bu? Ada, Pak. Iya. Apakah tadi jawabannya collaboration? Kan enggak kan, Bu? Enggak kan? Jawabannya kreativitas. Apa kreativitasnya? Mereka pakai nada tinggi, bener nggak? Nada tinggi dan rendah, bener nggak, Bu? Nah, itu kreatif namanya. Memperhatikan tempo, tinggi, dan nada menggunakan berbagai alat musik dan tekniknya. Ini kreatif. Pak, ada berkelompoknya, Pak. Itu bukan collaboration. Perhatikan, collaboration itu menyajikan hasil. Hasil dari diskusi mereka. Communication dan collaboration itu. Yang ini dalam kelompok sama aja. Ini juga dalam kelompok sama aja. Yang dua ini gabung, Bu ya. Jangan dipisahkan ini, gabung ini. Sama aja. Semuanya dalam kelompok. Sudah. Paham, Bu? Ya, paham ya. Paham, Pak. Lanjut. Lanjut. Yang tadi saya bilang tadi, yang ini tadi, ya. Kalau saya jawab yang A, saya kurang tepat. Kenapa? Karena nggak ada berkelompoknya. Saya intinya 4C hot itu, critical thinking adalah bagian dari 4C hot. Maka yang ini kurang tepat. Ya. Membuat soal latihan, masih guru yang membuat, bukan siswa yang bermain. Salah. Yang C sama yang D itu sama-sama ini communication dan collaboration. Salah. Ya. Kurang tepat ini. Kenapa kurang tepat ini? Mereka bagian dari ini communication dan collaboration. Tinggal yang B sama yang E. Ya lebih enak lah yang E. Siswanya yang langsung bekerja. Masalahnya apa? Buat poster. Poster ini menggabungkan ide siswa dalam kelompok. Berpikirnya lebih kritis daripada yang A. Sendirian. Dari E ini kelompoknya bermain. Berpikir, gabungkan ide-idenya. Lebih sulit yang E. Ini memecahkan masalah, membuat poster dengan menggabungkan beberapa ide siswa. Maka yang paling tepat jawaban saya adalah yang E. Ya. Oke, Bu. Udah ya, paham ya? Paham. Oke. Sudah. Kita lanjut yang ini. Oke. Kenapa lanjut. saya bilang tadi yang ini? Ini soal juga. Soal 2021 Desember. Sama, mirip-mirip. 2022 Juli juga mirip-mirip seperti ini. Perhatikan. Kenapa tadi saya bilang guru membuat soal salah? Perhatikan ini. Ketika ada dua jawaban yang sama seperti ini. Meminta peserta didik berpendapat. Mengungkap. Ini sama, mirip. Yang diminta kritikal. Ini pasti salah. Nggak mungkin. Karena jawabannya mirip. Sama seperti soal yang di bawah ini. Perhatikan, Bu. Berpikir kritis. Bu Pupun. Tadi Bu apa tadi? Bu Dewi. Ini Bu Sumi. Ini Bu Dewi. Nah, ganti-ganti aja. Yang 2000 ini diganti-ganti soalnya nih. Yang 2021 Bu Dewi. Yang ini Bu Pupun. Sama nih, Bu ya. Sama aja. Ini 2022 nih. Sama aja. Soalnya sama aja. Ya, jangan nih Bu pening, Bu ya. Bu Pupun, Bu Dewi nih. Anggaplah sama. Ya, nanti saya ganti soalnya. Oke. Kita cari, Bu, berpikir kritis. Ingat, berpikir kritis. Nggak mungkin persentase. Persentase itu masalahnya sudah selesai. Berpikir kritis adalah memecahkan masalah. Kalau yang persentase, masalahnya telah selesai. Itu paham, Bu? Paham. Paham ya? Paham. Paham, Ya, Bu ya? Pak. Kalau persentase itu mereka sudah memecahkan masalah. Maka yang ini salah. Ya. Guru menugaskan, ini bagus. Ya, Betul. bagus. Guru membuat soal. Salah. Ini yang C sama yang E mirip nggak, Bu? Mirip. Kalau ada dua jawaban yang mirip, nggak mungkin jawabannya. Ngerti, Bu? Ya. Sama ini. Memecahkan masalah itu C4, C5, C6 juga mirip-mirip. Oke. Kalau masih membuat soal, bukan. Karena siswanya yang bermain. Siswanya yang berpikir. Yang D. Guru menunjukkan 4 gambar. Lalu meminta siswa memilih. Meminta siswa untuk menceritakan. Sama nggak, Bu? Memilih, mengumumkan alasannya. Sama seperti apa? Komunikasi. Iya, komunikasi. Bisa dipahami, Bu? Bisa. Bisa, Pak. Jawaban yang A sama yang D ini bukan jawaban. Itu komunikasi. Tinggal yang B, C, dan E. B, C, dan E. C
C sama E mirip kan, Bu? Iya. Jawabannya B. Mana boleh. Mana boleh. Aman, Bu? Aman. Iya. Pak. Menjelaskannya ini yang Lanjut. susah ya. Oke dah. Kalau yang ini udah lewat enak. Udah ini yang lewat enak ya. Nah, tinggal gampang. Kalau ini gampang. Berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang guru, bahwa selama melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus menyesuaikan tuntunan perkembangan ipteks, masyarakat, dan kebutuhan peserta didik. Berikut ini contoh penyesuaian tugas guru melaksanakan pembelajaran abad 21. Ingat abad 21 ya. Hubungkan aja 4C hot, sama aja. Menggunakan program aplikasi mengulang nilai. Nggak ada ini ya. Menghadapi tugas pokok guru apa, Bu? Tugas pokok guru apa, Bu? Mengajar. Kalau penilaian ini ngapain? Itu semuanya kita udah pakai aplikasi. Salah. Menerapkan model pembelajaran yang berorientasi pengembangan hot. Bagus. Bisa jadi. Jadi menjadi tenaga ahli bidang TIK ngapain, Bu ya? Ngapain tenaga ahli? Menganalisis kekuatan ngapain kan? Ngapain kita analisis kekuatan? Menerapkan aplikasi untuk ya aplikasi program semester udah selalu. Nggak mungkin yang itu. Maka jawaban yang tepat adalah untuk melaksanakan pembelajaran yang terkait abad 21 yang berpikirnya kritis, itu namanya yang B. Paham, Bu? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, aman ya. Sama soal seperti ini. Perhatikan soal seperti ini, Bu ya. Saya baca dulu soalnya. Perhatikan kondisi peserta didik berikut ini. Tidak ada yang bertanya mengapa selama pembelajaran. Hanya 2 dari 30 yang selalu menjawab pertanyaan guru. Berarti 2 orang ini ya berhasil. Dari 30, 2 orang yang berhasil. Sisanya berapa, Bu? 28 orang. 28 gagal. Kan gitu kan. Gagal menjawab pertanyaan guru. Oke. Itu namanya menganalisis, Bu. Itu namanya menganalisis. Tidak ada yang bertanya mengapa. Tidak bisa mengurai masalah dari berbagai perspektif ilmu. Berarti ini tidak bisa mereka mengurai suatu masalah dari berbagai perspektif ilmu sosial. Berdasarkan kondisi tersebut, kondisi ini, Bu ya, ingat kondisi ini ya. Maka masalah yang dihadapi guru yakni A, kurangnya motivasi belajar IPS. Nggak ada. Kalau kurangnya motivasi, siswanya ngantuk, siswanya ribut, siswanya keluar-keluar, itu kurang motivasi. Merenung siswanya, salah. Tidak efektifnya belajar IPS, nggak ada dibahas model pembelajaran di sini. Salah. Rendahnya minat belajar, nggak ada juga rendahnya belajar. Kenapa? Karena nggak ada siswa yang ngantuk. Kalau ada ngantuk, merenung, itu rendah minatnya. Maka ini salah juga. Belum mampu berpikir kritis. Nah, ini benar. Tidak ada yang bertanya mengapa. Hanya 2 dari 30 yang bisa menjawab pertanyaan guru. Yang ketiga, sesuai dengan jawaban. Tidak bisa mengurai suatu masalah. Sama seperti soal hot tadi. Literasi numerisasi. Ketika dikasih soal literasi numerisasi, siswanya pening, garuk kepala. Soal yang panjang, soalnya yang hot, garuk kepala. Artinya belum mampu berpikir kritis. Maka yang 3 ini, yang nomor 3 menjawab dari semuanya. Tidak bisa mengurai masalah. Maka tepatlah jawabannya yang D. Belum mampu berpikir kritis. Kenapa, Pak? Karena mereka tidak bisa menguraikan soal yang hot. Atau soal yang masalah. Atau soal yang ada literasi dan numerisasi. D jawabannya yang menjawab soal tersebut. Karena berdasarkan kondisi di atas. Silakan, Bu, dipahamin dulu. Yang E, Pak, aktivitas pembelajaran tidak menarik. Nggak ada dibahas aktivitas belajar tidak menarik. Ya, karena kalau tidak menarik, biasanya itu siswanya itu keluaran lah. Siswanya itu nggak mau masuk. Atau siswanya itu sebagian di luar. Nah, itu namanya nggak menarik. Ya, kenapa? Ini siswanya ini 30 orang di dalam kelas. Ya.
di dalam kelas. Berarti pembelajaran IPS ini menarik. Hanya saja mereka dikasih soal tidak bisa mengurai satu masalah. Namanya itu belum mampu berpikir kritis. Silakan Bapak Ibu ya. Ya, ngantuk betul Bu, ambil ngopi. Ya, sedikit lagi kok. Silakan Bapak Ibu, bisa dipahamin ya? Bisa Bapak Ibu ya? Ya. Soal Insyaallah. yang ini beda. Ini kan semuanya masuk nih. Semuanya masuk tapi nggak bisa berpikir kritis. Yang ini mirip-mirip soalnya, tengok. Sama aja. Pada waktu pembelajaran IPS, terlihat guru sudah di dalam kelas. Namun yang ada di dalam kelas hanya 6 orang. Dari 21 peserta didik. Ya Bu ya. Ini nyambungin bisa aja lah, datang 10. Oke. Hanya 6 orang Bu. 6 orang yang di kelas. Sisanya di mana? Ayo. Dari 21, sisanya 15 di luar kelas. Artinya Bapak Ibu, ya artinya Bapak Ibu, ya artinya di sini nggak mungkin yang A. Pengaturan jadwalnya, kita baca lagi. Sementara waktu sudah menunjukkan 15 menit dari jam belajar dimulai. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan masalah dalam pembelajaran IPS adalah nggak mungkin jadwalnya. Kenapa? Karena gurunya tepat waktu. Ya. Ya. Karena gurunya tepat waktu. Ya. Karena gurunya tepat waktu. Nggak mungkin yang A. Oke. Guru masuk kelas saat waktu istirahat. Nggak ada saat waktu istirahat. Salah ya. Guru tidak menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi. Ini belum tentu juga. Oke lah, kita anggap benar dulu. Pada kegiatan pembelajaran guru lebih aktif dibanding peserta didik. Pada kegiatan pembelajaran guru lebih aktif dibanding peserta didik. Nggak ada di dalam soal itu. Karena belum mulai belajar. Belum mulai belajar, anaknya masih 6 orang. 15 orang keluar. Ya. Berarti ada apa dengan guru ini? Sebagian besar tidak tertarik mengikuti penyaring IPS. Bener lah. Sebagian besar di luar kelas. Artinya mereka malas masuk kelas. Kalau dia malas masuk kelas di kantin atau di luar kelas, maka dia tidak mengikuti pembelajaran IPS. Dia malas. Kenapa malas? Nggak tertarik. Jawabannya E. Beda dengan soal tadi. Kenapa yang C salah, Pak? Ya belum ada dibahas media di kasus di atas. Jawabannya E. Kenapa E, Pak? Ya tadi itu, pembelajaran tidak menarik. Makanya 6 orang di kelas, yang 15 orang di luar kelas. Ya, kita ini dulu ya Bu ya. Besok lagi nyambung Bu. Ya udah malam, 9:30. Oke, sisanya ini Bu, kita sambung besok dengan model pembelajaran. Oke Bu ya. Oke, 9:30 udah. Oke, karena kok jawab sekarang ngantuk, nanti nggak dapat. Oke, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih Pak. Wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Oke Bu, bisa keluar ya Bu ya. Pak, rekamannya bisa dilihat di mana Pak? Nanti Bu saya kirim Bu, saya kirim nanti habis ini Bu. Sabar Bu ya, saya upload. Ada rekodnya, Bu. Ya sabar Bu ya, sabar dulu. Saya record, saya stop dulu lah ya.